Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Sunan Derajat merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, bersama dengan Sunan Bonang, Siti Muntisia, istri dari Sunan Giri, Nyai Ageng Maloka, istri dari Raden Patah, dan istri dari Sunan Kalijaga. Dari silsilah Sunan Ampel, maka Sunan Derajat termasuk cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang perintis dan pelopor pertama yang membawa Islam di tanah Jawa. Sementara itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmarakandi merupakan anak dari seorang ulama besar dari Persia, yakni Syekh Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro yang dipercaya sebagai keturunan ke-10 Sayyidina Hussein, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ibu dari Sunan Derajat merupakan putri dari Adipati Tuban yaitu Arya Teja IV, dan masih memiliki nasab dengan Ronggolawe. Ketika masih muda Sunan Derajat sering dipanggil dengan nama Raden Syarifuddin. Selain itu beliau juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu yang diberikan oleh Sultan Demak pertama Raden Patah, dan masih banyak gelar lainnya seperti Sunan Muryapada, Maulana Hashim, dan Syekh Masakeh. Sunan Derajat berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di desa Paciran Lamongan. Awalnya Sunan berdakwah di pesisir pantai Gresik atas perintah ayahnya, namun akhirnya menetap di Lamongan. Sebelum menetap di daerah tersebut, Sunan Derajat diantar oleh ayahnya, Sunan Bonang, untuk meminta izin kepada Sultan Demak. Sultan yang baik hati tersebut memberi izin dan bahkan memberikan tanah di daerah tersebut pada tahun 1486 Hijriah. Sunan ini terkenal sebagai pendakwah yang berjiwa sosial tinggi, memperhatikan fakir miskin dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Cara berdakwah yang dilakukannya menggunakan ajaran luhur dan tradisi lokal tanpa paksaan. Sunan mengajarkan bahwa agama Islam merupakan agama yang empati dan memiliki etos kerja. Etos kerja ini adalah kedermawanan dalam berbagai kegiatan. Beliau mengajarkan tentang gotong royong, solidaritas, cara mengetaskan kemiskinan dan berbagai usaha mencapai kemakmuran. Sama halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya secara teratur di Pondok Pesantren Ampel Denta Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Meskipun sebelumnya Sunan Gunung Jati atau yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah adalah murid dari Sunan Ampel sendiri yang ditugaskan di daerah Cirebon. Saat di daerah Cirebon, Sunan Derajat sering disebut dengan Syekh Syarifuddin. Di sana beliau turut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Beliau kemudian menikah dengan Dewi Sufiyah yang merupakan putri Sunan Gunung Jati. Dan dikaruniai anak bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Selain itu, beliau juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retno Ayu Chandrawati. Nyai Kemuning merupakan putri dari Mbah Mayang Madu yang merupakan seorang tetua desa Jelak. Beliau merupakan orang yang telah menolong Sunan Derajat di saat terdampar dalam perjalanan dakwahnya menuju ke pesisir Gresik. Sunan Derajat juga menikahi Nyai Retno Ayu Chandrawati yang merupakan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di Kediri. Sunan Derajat merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang terkenal akan kecerdasannya.
Setelah beliau selesai dengan riyadoh dan menguasai pelajaran agama Islam, beliau kemudian diperintahkan untuk menyebarkan ajaran agama di sebelah barat Surabaya, khususnya pesisir Gresik. Namun, dalam perjalanannya mengarungi lautan, perahu yang ditumpangi beliau mengalami musibah ombak besar hingga akhirnya tenggelam dan menyebabkan beliau terdampar di daerah pesisir Lamongan. Makam Sunan Derajat terletak di Lamongan, Jawa Timur yang dikelilingi perbukitan dan pepohonan luas. Membangun resep Tiasing Sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspodo, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning Subroto Tan Nyipto marang Pringgobayoning lampah, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper Hardaning Poncodriyo, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng hening henung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Mulyo Guno Ponco Waktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Menana teken marang wong kang wuta, menana mangan marang wong kang luwe, menana busana marang wong kang wuda, menana ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita.